Gratefully, all data and information conveyed by Indonesia and other palm oil producers does not receive the attention of the EU. Of course, Indonesia will not stand still with this discrimination. Tak bosan-bosannya Uni Eropa menggagu sawit Indonesia. Contohnya seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Uni Eropa mengatakan bahwa kelapa sawit merusak lingkungan, industri sawit penyebab deforestasi terbesar, dan lain sebagainya. Tapi kayaknya Uni Eropa belum puas dengan semua itu. Dan yang terbaru, Uni Eropa menjegal sawit Indonesia dengan alasan keamanan pangan. Bagaimana beritanya? Untuk lebih jelasnya yuk simak di channel Fakta Militer. Diskriminasi terhadap kelapa sawit oleh Uni Eropa tak kunjung usai. Usai resmi mengukuhkan kebijakan Delegation Regulation of ILUC atau Indirect Land Use Change dan RED II pada 10 Juni tahun 2019 lalu, kini Uni Eropa menyiapkan upaya diskriminatif lainnya. Uni Eropa dikabarkan telah mengusulkan batas maksimum kandungan sawit sebagai upaya keamanan pangan. Untuk diketahui, belakangan isu keamanan pangan tengah menjadi perbincangan dunia. Berbagai sumber menyebutkan minyak kelapa sawit berbahaya untuk dikonsumsi sebab mengandung kontaminan trimonochlorpropandiol ester atau yang disingkat dengan 3-MCPD ester dan glicidol ester yang tertinggi dibanding minyak nabati lainnya. Senyawa 3-MCPD merupakan senyawa hasil hidrolisis 3-MCPD ester yang memiliki efek negatif terhadap kesehatan. Menurut International Agency for Research on Cancer, senyawa 3-MCPD kemungkinan dapat menyebabkan kanker bagi manusia. Hal itu ditengarai bakal menjadi kendala baru bagi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Uni Eropa mengusulkan peraturan untuk menetapkan batas maksimum untuk minyak kelapa sawit yang akan digunakan sebagai bahan makanan. Peraturan ini mulai berlaku dari Januari tahun 2021 mendatang. Merespon hal itu, pemerintah RI langsung menentang usulan proposal yang diajukan Uni Eropa tersebut. Sebab batas maksimum untuk kandungan minyak kelapa sawit yang selama ini sudah ditetapkan, yakni sebesar 2,5 part per million atau ppm, sudah ideal. Sehingga upaya Uni Eropa untuk mengurangi batas maksimum tersebut menjadi 1,25 ppm semakin memperjelas sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menambahkan, kami menentang proposal Uni Eropa untuk menetapkan batas maksimum tersebut. Ini diskriminatif. Konsumen disesatkan dengan anggapan bahwa minyak kelapa sawit buruk bagi kesehatan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Aksi perlawanan Indonesia ini sejalan dengan yang diusulkan oleh negara-negara lainnya dalam Dewan Negara-Negara Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Production Countries yang disingkat dengan CPOPC, bahwasanya kandungan 2,5 ppm untuk 3-MCPD masih tergolong aman. Sebelumnya, Uni Eropa juga telah menganggap kelapa sawit merupakan satu produk yang dianggap dapat merusak lingkungan karena rata-rata lahan kelapa sawit merupakan hasil dari alih fungsi hutan. Indonesia bersama negara-negara lain yang tergabung dalam Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC kian matang dalam melawan Uni Eropa terkait diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Saat ini Indonesia bersama negara anggota CPOPC lainnya akan segera mengimplementasikan standar global untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Kendalanya untuk mematenkan standar global tersebut perlu kesepakatan bersama antar anggota negara CPOPC itu sendiri. Namun sejauh ini antara Indonesia dan Malaysia masih belum mencapai kesepakatan yang sama soal mengganti standar kelapa sawit mereka menjadi standar global. Menyandang standar global itu penting agar produksi CPO dari negara-negara penghasil minyak kelapa sawit bisa lebih diterima di Uni Eropa dan negara bagian lainnya.
sekaligus untuk memenangkan gugatan mereka di World Trade Organization atau WTO terhadap kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, diskriminasi terhadap kelapa sawit oleh Uni Eropa tak kunjung usai dan berlarut-larut. Kelapa sawit Indonesia terus-menerus ditekan, terutama ketika Komisi Eropa menyusun berkas Delegation Regulation of ILUC dan RED II. Kebijakan tersebut kemudian diterbitkan secara formal pada 13 Maret 2019, lalu pada 10 Juni 2019 Uni Eropa resmi mengukuhkan kebijakan tersebut. Atas kebijakan tersebut, kelapa sawit dicoret dalam program energi hijau di negara-negara Uni Eropa, sehingga biodiesel berbasis kelapa sawit sudah tidak diperbolehkan di Uni Eropa pada tahun 2030. Pasalnya, RED II menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan. Belum lagi tudingan Uni Eropa terhadap pemerintah Indonesia. Uni Eropa menuding pemerintah memberikan subsidi yang terlalu besar terhadap pengusaha kelapa sawit, sehingga ketika kelapa sawit Indonesia diekspor ke Eropa, harganya sangatlah murah. Keputusan finalnya, Uni Eropa mengenakan tarif ekspor atau bea masuk terhadap 4 perusahaan biodiesel Indonesia sebesar 8–18%. Rencananya menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pun sudah disiapkan sejak penerbitan ILUC dan RED II tersebut. Hingga akhirnya pada 9 Desember 2019, pemerintah Indonesia resmi menggugat Uni Eropa di WTO melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI di Jenewa, Swiss.